Sudah kian bertebaran teman-teman yang menyajikan kabar gembira di media sosial bahwa sudah menerima SK P3K. Semoga teman-teman di daerah lain pun juga segera akan mendapatkan SK P3K-nya. Tentunya di sini setelah kita menerima SK P3K sesuai dengan TMT dari Pertek BKN, maka di sini nanti kita akan mendapatkan pembayaran hak kita ya, yaitu kini akan mendapatkan pembayaran gaji. Nah, tentunya di sini merupakan harapan kita bersama apakah nantinya kita akan mendapatkan rapelan. Manakala tertanggal dari TMT dan juga SPMT itu berbeda dalam waktu yang terpaut cukup jauh. Tentunya adalah merupakan harapan kita semua, dan pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu ada dua penentu utama yang menentukan apakah kita nanti mendapatkan rapelan gaji P3K ataukah tidak. Tentunya di sini setelah kita menerima SK P3K ya. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, setelah di sini kita nanti mendapatkan SK ya, maka nanti yang menentukan apakah kita itu akan mendapatkan rapelan atau tidak. Tentunya di sini nanti termasuk juga untuk pembayaran gaji kita ini nanti kapan. Tentunya di sini hal yang pengaruh utama ini adalah dari SPMT ya, yaitu surat perintah melaksanakan tugas. Maka di sini setelah kita menerima SK P3K ini adalah dari instansi kita masing-masing, entah itu dinas pendidikan maupun juga dinas kesehatan maupun juga dinas yang lainnya. Maka di sini setelah kita menerima SK P3K, berikutnya di sini nanti kita akan mendapatkan SPMT atau surat pernyataan untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh dinas pendidikan. Misalkan kalau dari P3K guru ya, maka berdasarkan dari SPMT inilah nanti akan ditentukan untuk pembayaran gaji kita. Nah, di sini nanti penentu kita mendapatkan rapelan atau tidak. Tentunya dari satu kasus dengan kasus yang lain ini tentunya akan berbeda, teman-teman. Jadi dasar utama untuk pembayaran gaji dan juga apakah mendapatkan rapelan atau tidak, tentunya di sini dasarnya dari SPMT kita masing-masing ya. Dan selanjutnya untuk yang kedua yang berpengaruh itu adalah tentunya masing-masing daerah ini memiliki kebijakan masing-masing terkait tentang penerbitan SK P3K, TMT, SPMT dan juga untuk pembayaran gajinya. Nah, di sini seperti yang kita kutip dari salah satu contoh pertama, yaitu yang kita kutip dari jpnn.com ya. Gaji pertama P3K ternyata nggak sesuai dengan harapan, ini terkejut dua kali. Nah, di sini adalah kalau misalkan kita cek terkait tentang beritanya, yaitu di sini disampaikan bahwa para P3K tenaga kesehatan ya atau nakes di Ponorogo Jawa Timur yang lolos seleksi P3K 2022 ini sudah diangkat menjadi P3K per tanggal 1 April tahun 2023 ini. Jadi per 1 April ini sudah diangkat menjadi P3K, dan selanjutnya mereka pun telah menerima SPMT-nya. Nah, SPMT surat perintah melaksanakan tugas yang menyebutkan yaitu per 3 Juni ini sudah berdinas ya sebagai P3K. Jadi di sini per April ya, per 1 April, kemudian di sini per 3 Juni ini sudah berdinas sebagai P3K. Dan selanjutnya pada tanggal 1 Juli 2023 ini mereka menerima gaji perdana ya sebagai ASN P3K. Dan selanjutnya namun besaran gaji pertama P3K yang diterima ini ternyata nggak sesuai dengan harapan, dikarenakan tidak ada rapelan katanya, hanya gaji 1 bulan saja. Nah, selanjutnya per 1 Juli kami sudah menerima gaji P3K yang pertama kalinya, tetapi kok cuman 1 bulan saja ya, kata Ajun Prayetno, yaitu salah satu P3K tenaga kesehatan di Kabupaten Ponorogo. Berikutnya menurut Ajun mestinya P3K nakes di Kabupaten Ponorogo itu menerima rapelan juga, sebab SPMT mereka ini adalah menyebutkan per tanggal 3 Juni. Nah, selanjutnya untuk diketahui bahwa SPMT itu menjadi dasar perhitungan awal untuk pembayaran gaji seorang ASN. Dan selanjutnya di sini Ajun dan kawan-kawan ini sudah berharap banyak menerima gaji plus rapelan, ternyata harapannya pun berbeda dengan realisasi. Kalau misalkan saya ingat dari informasi dari Ponorogo ini sama halnya dengan nasib saya dan teman-teman seangkatan saya dulu. Ketika itu untuk SK CPNS itu
ber-TMT-kan yaitu tanggal 1 Juni. Kemudian untuk penerimaan gaji pertama itu adalah pada tanggal 1 Juli ya teman-teman. Jadi ada selang 1 bulan untuk kita menerima gajinya, dan ketika itu tidak ada rapelan juga. Tentunya di sini masing-masing daerah tentunya memiliki kebijakannya masing-masing ya. Kemudian informasi yang kedua ini adalah malah diberikan rapelan yang penuh ya teman-teman. Yaitu ada kawan yang kemarin sempat DM, yaitu selamat siang, mohon maaf saya mau minta petunjuk tentang pembayaran gaji. SK saya itu keluar tanggal 1 Februari tahun 2022 kemarin. Inilah teman-teman yang lulusan terdahulu ya. SK keluar tanggal 1 Februari 2022 dan mulai pembayaran di bulan Oktober ya. Di bulan Oktober artinya di sini rapel tuh kan. Dan selama bulan Februari sampai dengan bulan September kami itu digaji dari sekolah ya, melalui dana BOS. Dan setelah kami terima rapel dari bulan Februari sampai dengan bulan September, sekolah itu mengarahkan kami untuk menggantikan gaji ya yang dibayarkan dari dana BOS tersebut. Ini mohon petunjuknya bagaimana. Nah, di sini kita fokus yang di bagian atas teman-teman. Jadi tentunya berbeda dengan kasus yang ada di Ponorogo maupun juga yang dulu sempat saya alami sendiri. Kalau misalkan di sini ini adalah SK ini keluar tanggal 1 Februari 2022 mulai pembayaran bulan Oktober. Rapel ya, teman. Namun di sini mulai dari Februari sampai dengan bulan September itu adalah dirapel semua, teman-teman. Nah, ini jadi setiap daerah tentunya memiliki kebijakan masing-masing ya. Dan selanjutnya dengan menyikapi hal tersebut tentunya ada yang dapat rapelan ataukah ada yang tidak dapat rapelan. Kemudian SK P3K sudah keluar maupun juga SK P3K sampai sekarang belum keluar juga. Maka kira-kira bagaimanakah sikap kita? Nah, di sini setidaknya dari saya pribadi ini memberikan rekomendasi ya untuk bersikap ketika kita mungkin mendapatkan fakta terkait tentang gaji maupun juga rapelan dan juga terbitnya SK P3K setidaknya ada 3. Yaitu untuk yang pertama tentunya di sini kita terima saja hal tersebut. Tentunya dari Pemda masing-masing ini sudah memiliki pertimbangan sendiri ya terkait tentang pemberian SK, kemudian penentuan SPMT dan juga TMT, kemudian untuk pembayaran gajinya. Nah, di sini kita sebagai ASN P3K ini sebaiknya kita bersyukur saja dan jangan terlalu banyak mengeluh ya. Nah, di sini marilah kita ingat kawan-kawan kita yang masih berada di bawah. Nah, teman-teman yang belum terangkat di tahun ini tentunya mereka berharap bahwa di tahun ini nanti bisa terangkat, dan tentunya itu masih tanda tanya apakah mereka semua itu bisa diangkat semua ataukah tidak. Dan bahkan lagi mungkin teman-teman yang sudah statusnya P1, P2, P3 maupun juga P4, tentunya kalau misalkan di daerah mereka itu nggak buka formasi, tentunya mereka semua akan pesimis ya, dan di tahun ini dipastikan mereka nggak bisa terangkat. Nah, di sini kita yang sudah menerima SK P3K sebaiknya kita lebih banyak bersyukur supaya nanti kedepannya hidup kita ini lebih berkah ya. Dan tentunya di sini kita tetap harus mengutamakan kinerja ya, karena kita sudah berganti status dari yang awalnya dari guru honorer ini menjadi P3K. Tentunya dengan perubahan status ini kita harus memperbaiki atau juga memupuk dengan baik untuk kinerja kita ke depannya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan tentunya teman-teman silahkan dicermati kembali terkait tentang perjanjian kerja yang sudah ditandatangani ya teman-teman. Nah, di sini kita tentunya sudah membaca semua, ini kita patuhi semuanya. Demikian, semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.